Halo Sobat Tani, apa kabar? Jadi sesuai janji di video kali ini kita akan bahas mengenai penyerbukan bunga kakao. Jadi bagaimana proses bunga itu bisa menjadi buah, sehingga mungkin akan bisa menjawab pertanyaan Sobat Tani, kenapa sih bunga kakao itu banyak tapi yang jadi buah itu cuma sedikit. Saya akan jelaskan lewat komputer juga ya, biar gampang diilustrasikan. Ini saya dapat dari berbagai sumber. Oke, kita langsung saja. Jadi informasi ini saya ambil atau saya dapatkan dari hasil penelitian seorang profesor di Vrije Universiteit Brussel ya di Belgia. Jadi profesor ini melakukan penelitian tentang penyerbukan bunga kakao. Jadi mungkin kita bisa belajar di sana ya mengenai uh, bagaimana proses penyerbukan bunga kakao. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai bunganya dulu ya. Jadi seperti apa struktur bunga kakao itu. Oke, mungkin saya tunjukkan video ya. Jadi bunga kakao itu ukurannya kecil sobat ya, seperti ini. Hanya sekitar 1 cm saja ukuran bunga kakao itu. Dia sangat kecil ukurannya. Dan ini adalah bagian-bagian dari bunga kakao ya. Nah, yang ini adalah bagian betinanya. Saya bilang bagian betina ya agar gampang dipahami. Ini adalah putiknya di sini, bagian betinanya. Sedangkan bagian jantannya itu ada di sini, ya tertutup oleh, kalau mereka menyebutnya adalah hood atau kerudung ya. Sedangkan bagian betinanya dilindungi oleh staminod. Kayak ada yang mengurung lah. Jadi bagian jantannya tertutup, sedangkan bagian betinanya terkurung di sini. Jadi secara otomatis bunga sari yang ada di dalam bagian jantannya ini akan sulit menyentuh bagian putik, sehingga proses penyerbukannya itu akan sulit. Itu makanya penyerbukan bunga kakao itu tidak dibantu oleh angin sebenarnya. Nih kita lihat lebih jelas ya. Kalau untuk ilustrasinya, saya akan tunjukkan gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini sobat ya. Jadi dia juga menjelaskan seperti ini, bahwa secara keseluruhan bunganya itu kecil, dan ini adalah bagian jantannya, dan ini adalah bagian betinanya. Nah, dari sana mungkin sobat sudah punya bayangan lah, kenapa sih ini susah proses penyerbukannya, karena memang serbuk sarinya ini tersembunyi dalam kerudung dan susah menyentuh bagian betinanya. Dan oleh karena itu, maka proses penyerbukan ini membutuhkan bantuan atau perantara, dan di sini dibantu oleh serangga, dan mereka menyebutnya ini adalah mijet ya. Di sini dijelaskan bahwa mana ya? Sebentar carikan. Ya. Jadi ini dibantu oleh serangga kecil yang mereka sebut itu midgets, dan tidak banyak sebenarnya serangga yang suka berkunjung ke bunga kakao. Sobat mungkin coba amati di kebun, itu sangat jarang sekali ada misalnya lebah yang mengunjungi bunga kakao. Selain itu, karena memang ukuran bunga kakao kecil, jadi hanya serangga tertentu saja yang bisa melakukan penyerbukan bunga kakao, membantu proses penyerbukan, dan serangganya ini ukurannya pun sangat kecil ya, mungkin antara 1 sampai 2 mili saja. Nah, ini dia tunjukkan gambarnya kurang lebih seperti ini, contoh serangga penyerbuk bunga kakao yang mereka temukan ketika melakukan penelitian. Jadi serangga atau midges ini yang mereka temukan ini membantu proses penyerbukan bunga kakao. Jadi seperti apa prosesnya, kita akan coba lihat ilustrasi penyerbukan bunga kakao ya. Kita nonton realnya dulu. Jadi di sini, ini contohnya sobat ya. Oh ya, ini videonya dari Samantha J. Sobat bisa cek, nanti saya taruh di deskripsi linknya kalau sobat mau lihat di channelnya langsung. Ini dia melakukan perekaman serangga yang mengunjungi bunga kakao ya, dan melakukan proses penyerbukan. Nah, jadi serangga sangat kecil sekali. Ini dia agak bergoyang juga sih merekamnya. Jadi seperti ini. Serangganya sangat kecil sekali, sehingga dia dapat masuk ke dalam bunga kakao. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ilustrasi penyerbukannya, sobat. Nah, jadi begini, serangga kecil ini akan mengunjungi bunga kakao untuk mencari makanan ya. Tumijat ini mereka akan menyentuh staminod dan masuk ke dalam ya, mencari makanan terus ke dalam.
Dan karakter dari serangga ini adalah di punggungnya itu ada bulu-bulunya ya, nanti akan menjadi tempat menempelnya bunga-bunga sari. Jadi mereka akan masuk ke dalam seperti ini sobat, sambil mencari makanan. Mereka akan menghisap makanan di sana dan masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ini diperbesar sama dia ya. Nah, dia akan masuk terus ke dalam sehingga dia dapat menyentuh benang sari yang ada di sini ya. Ini bagian jantan yang tadi saya jelaskan. Dia akan masuk ke dalam, mencari makanan, dan tanpa sengaja akan menyentuh serbuk sari yang ada di dalam sana. Dan ini makanya ini hanya serangga tertentu saja yang bisa mengakses serbuk sari ini ya sobat ya. Nah, seperti itu. Jadi dia tanpa sengaja dia akan menyentuh serbuk sari dan menempel di punggung serangga ini. Nah, selanjutnya serangga ini akan terbang lagi keluar mencari bunga kakao yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika masuk di bunga kakao yang lain, ini punggungnya sudah membawa serbuk sari dari bunga tadi ya, dari bunga kakao sebelumnya. Dia juga akan melakukan hal yang sama, menghisap makanan di sana ya, di bunga kakao, dan tanpa sengaja akan menyentuhkan atau membawa bunga sari di bagian putik. Jadi seperti itu alurnya ya. Nah, jadi sekarang mungkin sobat sudah tahu ya bagaimana alur dari proses penyerbukan bunga kakao itu yang dilakukan oleh serangga. Dan satu lagi informasi yang penting bahwa ternyata kakao itu tidak semua yang self compatible. Jadi dia belum tentu bisa menyerbuki bunganya sendiri. Jadi ada beberapa jenis kakao itu yang tidak bisa menyerbuki bunga sendiri. Makanya dulu mungkin sering kita dengar bahwa tanam banyak jenis kakao ya, banyak klon dalam satu hamparan. Itu. Jadi itu mungkin informasi juga penting sobat ketahui. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa ini dibantu oleh serangga. Selanjutnya kita perlu tahu di mana sih habitat serangga itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa serangga-serangga ini itu berhabitat di tempat ini ya. Jadi yang pertama itu mereka temukan di batang pohon pisang yang sudah busuk, kemudian di kulit kakao, ditumpukan kulit kakao, kemudian ditumpukan sampah-sampah kakao yang ada di bawah ya. Kemudian yang keempat itu ada di bromeliads. Ini sejenis tanaman nanas-nanasan sobat ya, biasanya sering menempel di pohon. Kalau sobat punya kebun di dekat hutan mungkin biasanya ada yang seperti ini. Nah, ini juga ditemukan di sini. Jadi habitat dari serangga penyerbuk ini adalah di tempat-tempat seperti ini. Mungkin sekarang sobat sudah punya bayangan ya kenapa saya tetap membiarkan sampah-sampah di kebun kakao saya. Karena memang ini adalah habitat dari serangga ini ya. Nah, selanjutnya kita kan sudah tahu nih serangganya kan bunga kakao ini diserbuk oleh serangga, kemudian dia tinggal di habitat ini yang mereka temukan ya. Jadi kita sebagai petani selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu atau meningkatkan proses penyerbukan bunga kakao ini, yaitu dengan cara ya menyediakan habitat yang disukai oleh serangga penyerbuk ini. Nah, yang pertama, kalau saya pribadi bisa melakukan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita akan membiarkan kulit-kulit kakao itu biar saja di kebun, kita tidak usah terlalu dibersihkan, kita kumpul saja di satu titik, di beberapa titik ya, sehingga nanti bisa menjadi tempat bersarangnya serangga-serangga ini dan berkembang biak. Dan selain itu kulit kakao itu kan bentuknya ada lubangnya, cerupnya seperti itu ya. Biasanya kalau hujan itu air akan menggenang di sana dan itu akan dijadikan tempat serangga berkembang biak. Nah, di sini saya coba tunjukkan ya. Jadi seperti ini, kita biarkan saja kulit-kulit buah kakao itu seperti itu, dan airnya akan menggenang di sini. Sobat bisa lihat, ini ada serangga kecil-kecilnya di dalam ya ini sobat. Ini adalah tempat yang disukai oleh serangga itu untuk berkembang biak. Kemudian yang kedua, karena dia juga suka pada tumpukan pohon pisang yang busuk, maka sobat bisa menanam beberapa pohon pisang ya di sela-sela tanaman kakao. Nanti tidak usah dibiarkan banyak rumputnya ya, cukup satu saja, satu rumpun. Nanti kalau sudah panen, kita pelihara rumpun selanjutnya, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu banyak. Nanti batangnya ini juga selain bermanfaat sebagai kompos, nanti juga akan sebagai tempat inang serangga ini berkembang biak.
Kemudian, tadi juga disebutkan bahwa dia juga suka di tumpukan sampah. Jadi ini juga sudah sesuai yang sering kita lakukan di kebun ya, kita biarkan saja tumpukan sampahnya. Kemudian yang bromeliads ini mungkin kita belum bisa adopsi sampai saat ini, dan mereka juga masih melakukan penelitian, sebenarnya sudah ada jurnalnya keluar, cuma berbayar sobat, jadi saya tidak bisa membagikan infonya. Jadi kalau di sini bromeliads ini kan berbentuk cekungan ya, jadi air itu sering menggenang di sini di cekungan, di ketiak daunnya, dan di sana serangga berkembang biak. Kemudian yang paling penting menurut saya ya, yang perlu kita sebagai petani bisa cepat dilakukan adalah kurangi intensitas penggunaan insektisida, terutama ketika masa-masa pembungaan. Nah, di sini kita sangat butuh serangga-serangga penyerbuk ini untuk melakukan penyerbukan bunga kakao, makanya kita kurangi intensitas penyemprotan di sana ya. Nah, saya sendiri selama musim pembungaan itu akan mengurangi penggunaan insektisida. Insektisida ya yang umum serangga misalnya alika yang sering kita gunakan, kita hindari dan kita batasi penggunaannya agar nanti lebih banyak serangga dewasa yang bisa membantu proses penyerbukan kayak gitu. Kemudian input yang bisa kita lakukan sebagai petani juga kita bisa melakukan pemeliharaan kakao dengan baik ya. Kita usahakan pohon kakonya sehat, lakukan pemupukan sehingga nanti lebih banyak bunga yang muncul, sehingga persentase nanti bunga yang bisa menjadi buah tentu akan lebih besar karena begitu banyak bunga dan persentase menjadi buahnya tentu akan lebih besar. Saya kira itu sih yang bisa saya paparkan. Nanti sobat silahkan kunjungi saja website resminya langsung di sini. Cuma sayangnya ini bahasa Inggris ya. Kemudian kita juga jangan lupa berterima kasih atas penelitian dari Profesor Bram van Sonwinkel ya. Karena beliau ini sudah melakukan penelitian tentang penyerbukan bunga kakao. Jadi saya kira itu yang bisa saya paparkan. Jadi dengan tahu seperti ini mungkin bisa sobat sudah bisa melakukan atau mengira-ngira ya tindakan apa yang tepat yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan proses penyerbukan bunga kakao. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan selamat bekerja.